Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para ahli, para ulama, para kiai dan juga para jemaah sekalian, hadirin hadirat, para nabi-nabiat, warga kota Surabaya dan juga para pemirsa di TV dan juga yang menyaksikan siaran melalui Zoom pada kegiatannya di sore Ramadan 1442 Hijriah bersama dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Pada pertemuan sore hari ini kita membahas dengan tema yang berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Di mana sore ini kita mengangkat tema yaitu kunci sukses hidup bahagia, dengan nanti berbagai pengembangannya dan juga berbagai rincian penjelasan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita, di tengah-tengah kita, yakni Kiai Haji Muhammad Wati Syafi'i. Beliau adalah salah satu dari jajaran Syuriah PCS Kota Surabaya dan juga pengasuh pondok pesantren Madzhabul Arba'ah Kota Surabaya. Alhamdulillah beliau sudah berkenan pada kesempatan kali ini, mungkin dengan tidak panjang waktunya, tapi semoga pertemuan singkat ini bisa memberikan semangat untuk kita semuanya, memberikan wawasan dan juga hazanah Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya pada bulan suci Ramadan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Kiai bisa dijelaskan langsung terkait dengan materi tema pada sore hari ini, yaitu kunci sukses hidup bahagia, entah itu dari sisi pribadi ataupun dari sisi kita bersama-sama kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya. Maka termasuk Ramadan ini adalah untuk kita mendekatkan diri pada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga Kiai bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para masyayikh, segenap para pengurus NU Surabaya, wabil khusus dari Surya Kiai Haji Mas Sulaiman Nur dan Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Mas Muhibbin, kami hormati dan kami taati seluruh segenap MBJ NU Sukotara Surabaya atau Raden Sukotara Surabaya. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita bersama diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga benar-benar mendapat esensi dan bulan suci. Baiklah, mari kita membahas tadi dengan tema apa Mas? Atau bisa dikatakan fadilah ulfah dan ukhuwah. Namun sebelum kita ini menerangkan atau membahas langkah yang lebih jauh, terlebih dahulu kami ini perlu mengupas tentang ayat sababun nuzulnya daripada ayat wa innaka la'ala. Sababun nuzulnya ayat ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Abu Nuaim ini bersanad dari sumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan betapa hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saking hebatnya akhlak Rasulullah tidak ada yang menandingi akhlak Rasulullah. Tidak pernah terjadi
Rasulullah SAW dipanggil oleh para sahabat, dipanggil oleh penghuni rumah atau orang kampung, dipanggil ke rumahnya, tapi Rasulullah langsung menjawab, labbaik, aku akan memenuhi panggilan. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini, sifat Rasulullah tidak angkuh menjadi pemimpin, tidak sombong, tidak takut. Dibutuhkan siapapun saja, dibutuhkan orang yang rendah bagaimanapun saja, Rasulullah tetap menghargai. Jadi kalau kita ini sebagai pengurus NU, baik TNBC atau VCNU atau PWNU atau PVNU, kita sebagai pemimpin harus meniru tentang karakter yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul dunia, bukan hanya dunia saja, bahkan akhirat. Sehingga saking tingginya ulfahnya Rasulullah, keistimewaan, senapa cintanya Rasulullah, adaptasinya Rasulullah, persahabatannya Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW diputuskan oleh Allah jadi pekerti karakter yang amat tinggi, sehingga ketinggiannya tidak ada yang memati. Makanya sebab nuzulnya ayat ini dikarenakan Rasulullah dipanggil orang kecil pun itu mau, sehingga turun ayat wa innaka la'ala khuluqin. Karakter semacam ini menjadi suatu teladan kepada kita, kepada pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu ada pemimpin suku kecil, ada suku besar. Pemimpin suku besar, suku kecil seperti suku kecil, seperti kan semuanya ini jadi pemimpin semua. Kan jadi pemimpin semua. Seluruh manusia jadi pemimpin. Jadi pemimpin suku kecil seperti suami memimpin istri, memimpin anak. Ada suku besar seperti Nahdlatul Ulama, PBNU, kadang akan memimpin seluruh warga. Oleh karenanya kita ini di dalam menjadi pemimpin harus benar-benar meniru karakter Rasulullah SAW. Jadi kita ini jangan sampai mempunyai sifat jadi pemimpin, jangan punya sifat ampuh, tidak meremehkan orang lain. Seperti contoh, jadi kita ini harus saling ta'alum, saling ulfah di antara satu sama lain. Itulah ya. Lah ulfah inilah adalah buah daripada akhlak kita. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Adab as-Subaul Ma'asyar tentang fadilatul ulfah wal ukhuwah. Dan diterangkan i'lam annal ulfah samratu musbil qulub. Jadi ulfah ini adalah buah daripada karakter yang baik atau budi-budi. Sedangkan berpecah belah adalah buah daripada karakter yang tidak baik atau disebutkan suhul. Sedangkan sifat-sifat yang dipraktekkan oleh husnul khuluq tersebut itu adalah tahap. Jadi kalau orang itu sudah mempunyai karakter yang baik, tentunya itu yang dipraktekkan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah organisasi misalnya, atau di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah-tengah keluarga. Kalau orang sudah mempunyai akhlakul karimah, meniru akhlak Nabi Muhammad SAW, adalah yang dipraktekkan itu adalah tahabbah.
wa tawaf. Apa tawaf? Jadi saling cinta, saling rukun, saling menghargai, dan saling menyesuaikan pemahaman di antara satu sama lain. Sehingga dengan itulah dapat menghilangkan beberapa hijab-hijab yang ada di kita. Jadi kalau kita ini sudah mampu mempraktikkan at-tahabbub, at-ta'aluf, at-tawafuq, maka kita itu dengan sifat yang dipraktikkan semacam, maka dengan sendirinya hijab-hijab yang melekat diri kita seperti takabur, seperti sombong, tidak merekan orang lain, itu akan hilang tersebut dengan berkah. Dan yang kedua, kalau orang itu tidak mempunyai karakter yang baik, yakni sulul, maka yang timbul itu adalah tabawud. Jadi yang kedua adalah tahasud, tadabur, yakni saling dendam, saling benci di antara satu sama lain. Maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, pengakuan di mana kan mengapa ahlus sunnah wal jamaah? Kan itu kan? Tidak ada yang namanya NU atau derajat mengatakan kita ini ada ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi masih banyak nyimpang dari pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Sebab yang dipakai dalam maksud itu tiga yang harus dikuasai oleh kita. Sebagaimana terangkan dalam kitab Al-Qawaid. Ahlus sunnah wal jamaah alladzina lazamu sunnatan nabi fi tariqatis sahab, fi tariqatis sahab, fi aqaidid diniyah wal a'malil badiniyah wal akhlaqil qalbiyah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah selalu konsisten terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan metodologi daripada para sahabat seluruh. Dalam bidang apanya? Satu, dalam bidang akidah. Dua, dalam bidang ilmu fisiknya. Apa yang kita harus menguasai itu. Jadi kita harus menguasai tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, dan juga harus menguasai ilmu fisik, yakni ilmu fisik. Dan yang ketiga harus menguasai wal akhlaqil qalbiyah, jadi mutasawwif. Dan tugas tasawuf itu apa? Untuk membersihkan hati. Membersihkan hati. Seperti untuk menghilangkan tabawud, tahasud, tadabur. Karena kalau kita ini masih terjadi tabawud, tahasud, tadabur, maka kita perlu curiga, perlu dipertanyakan tentang ahlus sunnah wal jamaah. Sementara itu saja, barangkali masih ada pertanyaan barangkali. Jadi kunci daripada awal kita menjalin atau punya rasa kebahagiaan itu kita munculkan yang namanya husnul khuluq. Karena tidak ada lagi kehidupan kita ini pasti kebahagiaan tidak hanya hubungan hablum minallah saja, tapi juga lebih banyak hubungan juga terkait dengan hubungan hablum minannas yang katanya Rasulullah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu betul. Iya, dan juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya akhlakul karimah. Karena saya sering membaca kadang-kadang orang ini mengkritisi orang-orang yang zuhud itu dianggap lemah. Itunya keliru kalau kita memahami zuhud itu dikatakan lemah. Karena beliau-beliau yang zuhud tirakat di mana-mana itu bukan untuk menunjukkan kelemahan mereka, akan tetapi mereka itu mencucikan dirinya. Dan ketika tirakat ini dengan melalui tirakat untuk mencucikan dirinya supaya bebas dari takabur, dari sombong, dari riya itu. Nah, dari riya. Maka mereka itu untuk menghilangkan melalui tirakatnya. Tirakat itu biasanya isinya tafakur, wirid, dan lain sebagainya. Maka banyak sekarang bagian akademi banyak mengatakan tirakat itu lemah, harus kerja keras kita. Bukan mereka tidak kerja keras, tapi sebelum melangkah jauh, mereka tirakat dulu untuk membersihkan
daripada sifat takabur. Untuk apa? Untuk menempuh husnul khuluq itu. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada orang yang berpuasa ya di siang hari, malamnya tahajud, tapi akhlaknya itu masih jelek, sering marahan, sombong, tidak ngereken. Misalnya kita ini ngereken ini harus saling baik itu antar yang muda dan yang tua. Itu tetap ini berlaku kepada siapapun, baik ke kiai, baik ke pejabat, baik ke habib atau ke rakyat kecil, tukang beca, semuanya itu berlaku. Bukan hanya berlaku orang kecil, kiai pun harus pakai akhlak. Nah, ya ciri-ciri kiai itu punya akhlak, ya ta'adub, menghormati. Kita ingat Rasulullah SAW seperti tadi itu kan dipanggil saja Rasulullah Rasulullah. Dipanggil orang kecil itu murah. Apalagi mana kadang-kadang kiai sekarang ini ada orang ini mau hadir suan ke rumahnya, kadang-kadang itu ditolak. Padahal tamu itu membawa rahmat. Apakah cara semacam itu apakah perlu? Kita tidak timbul tanda tanya tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti masih belum mempunyai ta'aluf. Masih belum mempunyai ta'aluf. Maka Rasulullah ketika ditanyakan, bagaimana ya Rasulullah, ada orang berpuasa di siang hari, malamnya tahajud, tapi akhlaknya jelek, seringkali menyakitkan tetangga dengan lisannya. Dengan lisannya. Itu apakah itu dianggap orang yang baik? Masih belum, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dianggap orang baik. Bahkan itu masih belum punya iman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang ini mempunyai sifat kasih sayang, menghargai orang lain adalah salah satu instrumen untuk mengantarkan kita bersama kuat iman kepada Allah, kuat iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang paling apa? Yang paling diutamakan dalam Islam ini, kalau kita kepingin hidupnya sukses, bahagia, di dunia wal akhirah, dan besok bisa ketemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama harus wajib. Dan yang kedua harus husn. Artinya muka punya wajah, mana manis muka, istilah ramah dalam menghadapi orang. Dan yang kedua adalah husnul khuluq, baru orang itu akan menemukan hidup sukses baik dunia, fitin, dunia wal akhirah. Dalam arti kata seperti ini, kebahagiaan itu kan munculnya dari hati. Iya. Dari hati seorang, hati itu tidak akan bisa merasakan kebahagiaan kalau masih punya sifat-sifat hati yang masih belum bersih, penyakit hati. Itu sehingga di ulama-ulama kita itu tidak hanya mengajarkan terkait dengan fikih, terkait dengan akidah, masuk di NU juga, tapi juga mengajarkan terkait dengan tasawuf. Tasawuf itu hubungannya dengan akhlak. Jadi hubungannya kebahagiaan itu yang munculnya dari dasar tadi. Husnul khuluq. Jadi untuk munculnya kebahagiaan itu dari husnul khuluq. Maka baru manusia itu bisa mempunyai kunci kesuksesan fiddin buat dunia wal akhirah. Maka kalau kita ini kepingin sukses dunia akhirat, selalu dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan berada di naungan syafaat Rasulullah SAW, maka dua harus dipraktekkan oleh kita sebagai manusia. Jadi pertama, apalagi seorang NU dan umumnya seluruh umat Islam, pertama adalah bastil wajh, harus ramah terhadap orang lain. Dan yang kedua, husnul khuluq. Husnul khuluq ini adalah di dalam hatinya itu mempunyai karakter ulfah, rukun, kompak, persahabatan.
dan tawafuk. Maksud tawafuk itu mengimbangi, menyukai pemahaman di antara satu sama yang lain, tidak sampai menyakitkan orang lain. Baru itu itu di antara itu baru orang itu akan sukses hidupnya di dunia sampai akhirat, selalu dapat ridha Allah, dan insya Allah aku yakin berada dengan syafaat Rasulullah SAW. Memang betul kedudukan akhlak itu berada di paling yang tinggi di atas ilmu gitu. Iya, yang paling tinggi karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa innaka la'ala khuluqin. Meskipun ilmunya banyak alim, tapi kalau tidak punya akhlak maka tidak ada. Tidak mungkin kalau orang punya ilmu itu dikatakan tidak punya akhlak, tidak mungkin. Karena di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan yang berbunyi innama yasyallah min ibadil ulama. Jadi hanyalah ulama. Di sini ada adat kos. Innama itu adat kos. Berarti kalau difahamkan hanyalah ulama yang paling takwa kepada Allah. Jadi namanya tingkatan ulama, kan ulama itu di mufrad alimun, aliman, ulama. Orang yang punya ilmu, bukan yang keturunan. Kita jangan salah paham. Yang di situ punya bang adalah orang yang punya ilmu. Orang punya ilmu keturunan siapapun saja, baik itu keturunan tukang beca, ya, keturunan pedagang, apa keturunan pemerintah, atau keturunan habib, atau keturunan kiai. Itu yang penting itu alim, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik alim dalam ilmu akidah, atau alim dalam ilmu fisik, dan ilmu fikih, atau alim dalam ilmu tasawuf. Itu baru ulama, itu ulama. Jadi kan kita keliru paham seperti kita orang Madura. Madura kan, orang Madura kan terlalu fanatik terhadap keturunan. Itu padahal kita ini yang harus dihormati adalah orang-orang yang punya ilmu. Kalau punya keturunan tapi nggak punya ilmu, ya tetap kita ini jangan terlalu fanatik, nggak boleh fanatik. Yang harus fanatik itu cuma 3. Pertama adalah kepada Allah, cinta kepada Allah. Dan yang kedua kepada Rasulullah. Dan yang ketiga kepada perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain itu tidak boleh fanatik, tapi kita wajib saling berakhlakul karimah di antara satu sama yang lain. Yang dimaksud akhlakul karimah artinya ta'aluf, jadi tahabu, tawafuk di antara satu sama yang lain. Kenapa? Biar kita ini kompak di dalam apa? Di dalam Islam. Karena kekompakan ini dapat mengantarkan kita bersama selalu taqarrub, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk melatih itu semuanya gimana ya? Artinya melatih dari hal yang terkecil, terutama sekarang ini bulan Ramadan, ini menjadi madrasah untuk kita semuanya untuk membersihkan hati kita dan meningkatkan akhlak. Ini mungkin dia punya tips atau punya cara-cara yang sederhana yang bisa kita terapkan bersama. Kalau untuk cara-cara itu kita bisa menempuh husnul khuluq atau akhlakul. Kita harus melalui tafakkur, merenung baik kepada dirinya atau pada alam. Kalau kita ini merenung kepada diri kita bersama, maka nanti akan jadilah seorang besar. Kalau kita merenung alam semesta, akan jadilah seorang seniman. Kan begitu. Jadi kita kalau kepingin menempuh iman yang sebenarnya, akhlak yang sebenarnya, kita harus banyak berpikir. Karena kalau kita pikir, antara alam besar dalam kecil itu ada kesana. Kalau alam besar ada laut, tentu alam kecil juga ada laut. Alam besar seperti air yang ada di laut. Nah, laut yang ada di kita ya seperti ludah. Kalau kita itu ludah kalau udah habis, itu alamat sudah apa? Alamat sudah mau masuk kalah kena kubur kan begitu. Jadi kita ini harus banyak tafakkur, harus banyak tafakkur. Insya Allah kalau kita ini banyak tafakkur, nanti ini bisa mengetahui diri kita semestinya. Dan adanya Allah Ta'ala
Kalau makanya man arafa nafsahu arafa kan begitu kan. Kalau orang itu tahu pada diri, ya pasti tahu kepada Allah Subhanahu. Dan tentunya kita ini ingin mengetahui diri semestinya, kita ini harus banyak tafakkur, harus banyak berkontemplasi pada dirinya. Insya Allah akan menemukan yang namanya akhlakul karimah melalui tafakkur. Alhamdulillah. Jadi monggo bagi para jamaah sekalian, mungkin yang sekarang sudah bergabung melalui Zoom, bisa kalau ada pertanyaan yang ditanyakan terkait dengan kunci sukses hidup bahagia yang tadi sudah dijelaskan, berawal bermula kebahagiaan itu adalah dari hati yang bersih, kemudian diwujudkan dalam perwujudan nilai-nilai akhlakul karimah. Karena nilai akhlakul karimah ini menjadi suatu hal yang sangat penting, karena berawal dari Rasulullah termasuk menyatakan dirinya diutus di dunia ini adalah intam imam makarim akhlak, sehingga dan tujuan yang kedua menyatakan lagi dalam Al-Quran inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya dua hal tadi kalau melihat akhlakul karimah dan memberikan rahmat kasih sayang seluruh alam, itu sangat hubungannya. Itu namanya akhlakul karimah. Terangkan tadi itu ada hubungannya, bermula dari akhlak ukhuwah yang baik dengan akhlak-akhlak yang membersihkan hati, sehingga munculnya kebahagiaan mulai dari bersihan hati sampai tidak menyakiti hati orang lain, sehingga terwujudlah persaudaraan ulfah dan ukhuwah yang baik. Semoga para jamaah, bagi yang ada yang pertanyaan yang ditanya, kalau terakhir ya mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya ini kan ada keluarga meninggal dunia kan. Terakhir mungkin dia ada istilahnya nama yang dicontohkan oleh Rasulullah terkait menyebut kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selain kalau di nanti semua doa itu pasti berfaedah lahir dan batin. Bukan hanya benar sana wafilah itu pun juga dapat berfaedah. Cuma kita ini di samping berdoa, kita ini harus istighfar, harus tahu tujuan kita. Tujuan istighfar itu kemana? Kita harus tahu. Kalau secara otomatis kalau kita minta maaf, minta ampun kepada Allah, kita biar cepat-cepat bersih, kita harus ingat kepada perbuatan-perbuatan yang jelek yang telah dilakukan itu. Baru terhindar daripada yang dijangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, kita ini kan kita mengambil contoh dari Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam ketika melanggar dari larangan-larangan yang ada di surga itu. Dan Allah Ta'ala kan Nabi Allah Adam disuruh makan sepuasnya. Kecuali buah roti, jangan sampai dilanggar. Tetapi Nabi Allah Adam itu dirayu. Udahlah mas, terima aja mas, katanya Allah. Nanti kalau kita nggak makan, kan dibisiki oleh setan, udah nanti kalau kamu nggak makan ini, jangan sampai nggak pengalaman. Akhirnya didukung oleh Siti Hawa. Kalau nggak dimakan nanti sampai nggak tahu pengalaman. Mas, udahlah makan aja. Akhirnya Allah Adam itu terlanjur juga terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan, akhirnya memakan baru sampai diusir. Dan Allah Adam itu berdoa. Apa itu doanya? Bukan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna sebanyak 300 tahun. 300 tahun. Jadi tidak dengan atas dan tidak selalu menundukkan kalbu selama 300 tahun. Artinya malu dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kesalahan itu, sehingga menyesalnya luar biasa.
tidak mau mengulangi kembali. Cuma hanya Rabbana anfusana wa illam tarhamna sambil lalu sapi bacanya itu. Sehingga Nabi Allah Adam itu dikabul oleh Allah, diangkat dosanya sampai diterima 300 tahun. Iya, yang kesalahan itu. Kalau kita ini kepingin diangkat kesalahan-kesalahan kita, tentu yang pertama di samping kita ini beristighfar, berselawat kepada Rasulullah, maka kita juga harus hanya tafakkur kepada diri. Insya Allah segala dosanya akan diangkat oleh Allah, dan itulah akan nanti akan menemukan mutiara semacam taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jemaah sekalian, karena kali ini terbatas, jadi setidaknya apa yang disampaikan oleh Kiai Syafii tadi itu menjadi awal kunci kita bahwasannya kebahagiaan itu adalah munculnya berasal dari kebersihan hati kita, munculnya adalah dari nilai-nilai akhlakul karimah yang kita bangun dan juga kita laksanakan terutama dalam kehidupan kita dengan keluarga, dengan saudara, dengan masyarakat dan sebagainya. Nilai dan nilai akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an bila ta'abin wa la nas'aluka ala kulli syai'in. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an bila ta'abin wa la nas'aluka. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an bila ta'abin wa la nas'aluka. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya Jumat tadi, maka kita pada hari ini dengan tema tadi kunci sukses hidup bahagia yang bisa disampaikan oleh Kiai Syafii, semoga sedikit bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, setidaknya memberikan kesadaran dan juga tafakur untuk kita semuanya terkait dengan perbaikan nilai-nilai akhlakul karimah agar kita semuanya menjadi insan yang bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Para jemaah sekalian, tetap jangan lupakan setiap sore kita masih ada sampai dengan akhir bulan Ramadan ini, tentunya tetap pada program ngaji sore Ramadan 1442 Hijriah bersama dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Kita ngaji sore, kita ngaji hati, kita ngaji berkah bersama BCN Kota Surabaya, sama-sama mewujudkan Kota Surabaya Kota Ahlus Sunnah wal Jamaah hijau lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.